Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu kami langsung saja persilakan kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'man kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi wajhikal karim 'azim as-sultan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man ittaba'a al-huda. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Shadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur tiada henti kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berkesempatan melanjutkan kajian fikih muamalah setelah selesai kita melaksanakan salat Id, kemudian juga udhiyah, ibadah kurban. Malam ini sudah tanggal 16 Zulhijjah. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi dan Rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan bahas seputar akad batil. Pada kajian dua kajian sebelumnya, karena kajian yang lalu kita bahas tentang kurban, fikih kurban, maka kemudian pekan sebelumnya itu kita bahas tentang akad batil. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan seputar akad yang batil, ya, akad yang tertolak dalam pandangan Islam, yang menyebabkan akadnya itu otomatis tidak sah, ya, dan otomatis pula transaksinya itu tidak sah dalam pandangan syariah. Karena tidak sah, maka secara otomatis perpindahan harta dari seorang pada orang lain itu juga tidak sah dalam pandangan Islam. Nah, ini jenis yang kedua. Sudah kita bahas jenis yang pertama, akad batil. Akad batil karena larangan terhadap akadnya sendiri. Ini yang pertama yang sudah kita bahas dulu. Sekarang yang kedua ini adalah akad batil karena larangan atas rukun akadnya. Jadi akad batil karena larangan atas rukun akadnya. Sudah kita pernah bahas dulu bahwa rukun akad itu dalam Islam ada 3 macam. Yang pertama al-aqidan, adanya dua pihak yang berakad. Yang kedua yaitu mahal akad, adanya objek akad. Dan yang ketiga yaitu sighat atau ijab qabul, ya, adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang berakad. Nah, akad batil itu bisa terjadi juga karena adanya larangan atas rukun akad. Maksudnya adalah ada larangan yang berkaitan dengan rukun-rukun akad dari 3 tadi yang kemudian itu dilanggar, sehingga ini menyebabkan akadnya menjadi batil, ya. Ini menyebabkan akadnya menjadi batil. Sebagai contoh misalnya, ini yang terjadi pada zaman jahiliyah di masa Rasulullah SAW, ada namanya bai' al-malaqih. Jadi jual beli hewan yang masih berada di dalam perut induknya. Jual kambing tapi masih dalam kandungan induknya. Gitu. Kemudian contoh lain lagi misalnya bai' al-madhamin, jual beli sperma yang masih berada di dalam sulbi hewan jantan, di mana pembeli atau pemilik hewan betina membeli sperma kepada penjual pemilik hewan jantan dan anaknya menjadi milik pembeli. Itu. Jadi ini juga termasuk melanggar rukun akad. Atau contoh lain misalnya bai' al-janin, jual beli janin hewan. Ini juga jual belinya batil karena barangnya tidak jelas, majhul. Termasuk bai' al-haml, yakni jual beli janin hewan statusnya sama dengan yang tadi di atas, yaitu tidak jelasnya barangnya, ya, tidak jelas objek akad. Ini contoh-contohnya. Yang pada intinya ketika rukun akad itu dilanggar atau ada larangan terhadap rukun akad yang dilanggar,
ini menyebabkan akadnya menjadi batil. Ya, misalnya berkaitan dengan al-aqidan, dua pihak yang berakad. Kalau larangannya dilanggar, katakan misalnya ada orang yang berakad padahal dia tidak punya kewenangan untuk berakad. Ya, dia tidak punya kewenangan untuk membuat akad sama sekali, maka ini secara otomatis akadnya itu menjadi batil. Contoh misalnya seperti dalam kasus maklar bertingkat. Ya, si A menyuruh si B untuk menjualkan motor. Si B ini maklar, tapi si B menyuruh lagi si C untuk jual motor juga. Ya, padahal si B ini tidak punya kewenangan secara syar'i untuk membuat akad dengan si C. Karena kewenangan dia ditugaskan hanya untuk menjual motor, bukan untuk mencari orang untuk jual motor, kan gitu. Nah, berarti ini melanggar larangan berkaitan dengan rukun akad yang menyangkut seputar pihak yang berakad, di mana orang yang berakad itu haruslah secara syar'i berwenang melangsungkan akad. Nah, kapan itu dilanggar, itu berarti ini menyebabkan akadnya menjadi batil karena larangan terhadap bagian dari rukun akad itu dilanggar. Itu. Nah, ini terjadi dalam contoh dalam kalau muamalah kontemporer seperti di dalam bisnis MLM, ya, multi level marketing. Ya, karena dalam bisnis multi level marketing itu yang terjadi adalah maklar bertingkat. Ya, maklar bertingkat. Misalnya ini perusahaan, ya, ini via A perusahaan. Biasanya saya minumnya pakai air gelas, jadi kasih contohnya gampang. Saya tinggal ambil itu air gelas itu saya contoh. Jadi misalnya ini pihak perusahaan, kemudian ada anggota MLM multi level marketing si A. Si A ini merekrut si B, si B merekrut anggotanya si C merekrut anggotanya si D. Ketika si D membeli barang, ternyata si A juga mendapat bonus, ya, dari pembelian barangnya si D. Padahal faktanya adalah si A ketika si D membeli barang, maklar bagi si D itu adalah si C, bukan si A. Tapi dalam model transaksi MLM multi level marketing, A, B, C itu dapat bonus semua, meskipun yang belanja adalah si D. Padahal sebenarnya yang boleh dalam Islam itu adalah yang dapat ujroh atau gaji atau bonus hanyalah si C saja, karena si C yang merupakan maklar dari si D. A dan B tidak menjadi maklar, meskipun memang A yang mengajak B untuk bergabung sebagai, artinya si A itu adalah maklar bagi si B adalah maklar bagi si C adalah maklar bagi si D. Tapi di dalam MLM semua ke atas ini dapat bonus semua. Itu namanya multi level marketing. Jadi di situ terjadi pihak yang secara syar'i tidak punya kewenangan untuk melangsungkan akad. Ya, tidak punya kewenangan untuk melangsungkan akad, ya. Jadi si A itu ketika mengajak si B itu memang dia statusnya maklar dari perusahaan. Ya, tapi ketika si B mengajak si C, mestinya si A tidak boleh mendapat bonus lagi, karena dia tidak punya kewenangan secara syar'i untuk menjadi maklar bagi si C. Yang punya kewenangan adalah si B, karena si B yang mengajak si C. Dan model transaksi multi level marketing itu berangkat dari model money games atau permainan uang. Bapak Ibu mungkin ingat dulu tahun-tahun berapa itu, ya, saya nggak lupa itu tahun-tahun mungkin tahun-tahun 90-an, ya. Nah, itu atau 2000-an, saya nggak lupa, ya, 90-an kayaknya. Ya, itu ada koperasi yang terkenal dulu di Pinrang, itu namanya Kospin. Jadi Kospin, sampai orang plesetkan jadi kosongkan Pinrang. Tadinya Kospin itu koperasi simpan pinjam namanya, koperasi simpan pinjam, tapi kolaps gitu. Kemudian ya mengapa begitu? Karena memang tadi modelnya itu adalah money games. Si A mengajak si B investasi, si B mengajak si C investasi, si C mengajak si D investasi. Faktanya si A itu uangnya si B yang diambil sebagai bonus dia, dan si B dapat bonus dari uangnya si C. Si C dapat bonus dari uangnya si D. Dia tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang di bawah yang paling banyak ini. Ini yang di bagian bawah yang paling banyak. Mereka ini tidak dapat apa-apa. Ya, karena uang mereka semua sudah disetorkan ke pihak koperasi, dan kemudian orang-orang di level atasnya itu dapat uang semua dari uang mereka yang di bawah. Gitu. Dengan alasan namanya investasi.
Itu mah di games. Sebenarnya multi level marketing itu berangkat dari situ modelnya awalnya. Dia bertingkat seperti itu. Meskipun tetap ada perbedaan. Karena kalau multi level marketing dia tidak ada unsur penipuan. Kalau yang ini memang murni adalah penipuan ya, penipuan. Ini money games itu bentuk penipuan. Jadi akadnya itu batil ketika larangan terhadap rukun akad itu dilanggar. Contoh tadi misalnya ada pihak yang tidak berwenang secara syar'i melangsungkan akad, tapi dia yang melangsungkan akad, maka itu menyebabkan akadnya menjadi batil. Ya, akadnya menjadi batil. Ada orang yang punya tanah, ya, kemudian sertifikatnya dititipkan sama temannya. Begitu dia pulang, tahu-tahu tanah itu sudah dijual. Nah ini tidak sah, akadnya batil. Karena dia melanggar larangan akad. Larangan apa tadi? Ketidakbolehan ya melangsungkan akad bagi pihak yang secara syar'i tidak punya kewenangan. Gitu. Syar'i tidak punya kewenangan. Apakah hal itu bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Ya. Sangat mungkin terjadi. Maka jangan heran sekarang orang beli tanah mesti hati-hati. Kadang-kadang tanah itu 3 suratnya. Ini yang mana yang benar? Ini tanah ini cuma 1, sertifikatnya 3. Ya. Bukan lagi sertifikat ganda, tapi sudah ganda campuran, bulu tangkis ya, badminton. Udah 3 sertifikatnya. Itu. Mengapa demikian? Ini karena tentu di sana ada pihak yang sebenarnya secara syar'i tidak punya kewenangan. Ada pihak yang secara syar'i tidak punya kewenangan, tapi begitulah. Karena mungkin ya sogok sana sogok sini, akhirnya keluarlah itu sertifikat. Jadi itu banyak kasus di masyarakat seperti itu. Ya, banyak sekali kasus seperti itu di masyarakat. Jamaah rahimakumullah. Ada kawan saya mau beli tanah, dia sudah DP sekian, akhirnya dibatalkan karena tanah itu sertifikatnya ganda. Itu di antara ahli waris itu mereka bertengkar soal tanah itu dan masing-masing punya sertifikat. Gitu. Artinya pasti itu salah satunya ada yang tidak syar'i. Salah satu dari 2 pihak yang punya sertifikat itu pasti ada yang tidak syar'i, ada yang tidak punya kewenangan secara syar'i untuk melakukan transaksi. Kan tidak mungkin dua-duanya berhak. Pasti ada salah satunya yang berhak. Nah, itu artinya larangan terhadap rukun akad ini itu dilanggar. Apa itu larangan? Ada orang yang bertransaksi sementara dia tidak punya kewenangan secara syar'i untuk melangsungkan transaksi. Kapan itu dilanggar? Maka ini menyebabkan akadnya menjadi batil. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang kedua juga misalnya larangan seputar mahal akad, objek akad. Nah, tadi yang saya sebutkan contoh-contohnya itu misalnya bai' al-malaqih, jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya, atau bai' al-madhamin, jual beli sperma yang masih ada di dalam sulbi hewan jantan, atau bai' al-janin, jual beli janin hewan. Semuanya ini melanggar larangan berkaitan dengan mahal akad atau objek akad. Apa itu? Dalam ketentuan fikih muamalah atau rukun akad dalam Islam, objek akad atau mahal akad itu adalah sesuatu yang sifatnya real atau nyata. Ya. Real, nyata, terindra dan jelas. Ya. Jelas. Tidak boleh itu sesuatu yang tidak jelas. Ya, karena kalau sesuatu yang tidak jelas ini tentu bisa menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya unsur penipuan. Di samping ini sifatnya spekulatif. Dan ini juga bisa menyebabkan terjadinya konflik pasca berlangsungnya akad. Pasca berlangsungnya akad. Contoh tadi misalnya, ya ada orang yang membeli kambing dalam kandungan induknya. Nah, ditanya ini anak kambingnya berapa kilo timbangannya? Sekian kilo. Tapi kayaknya tidak jelas ya. Nanti begitu dibeli, misalnya ya, disebutkan bahwasanya kambing ini sekian kilo timbangannya, anaknya sekian kilo timbangannya. Nanti begitu ternyata lahir anaknya ternyata tidak sebegitu timbangannya. Nah, ini bisa menimbulkan konflik antara pihak yang telah berakad tadi. Jadi Islam itu datang dengan hukum syara' yang sangat manusiawi. Dia mencegah terjadinya konflik pasca berlangsungnya akad. Ya, dia mencegah terjadinya konflik pasca berlangsungnya akad. Orang jual beli singkong, jual beli ubi, datang ke kebun, bilang saya mau beli ubi.
Berapa? Nih, 1 petak kebun ini saya jual. Ubinya mana? Masih di dalam tanah. Nah, itu dia melanggar larangan berkaitan dengan objek akad, makhluk akad. Karena objek akad itu harus jelas, tampak dengan jelas, bukan sesuatu yang masih di dalam tanah. Ya, karena kalau seperti itu sifatnya spekulatif. Bisa jadi nanti yang untung itu si penjualnya, bisa jadi yang untung adalah si pembelinya. Si penjual mengatakan, ini ubi kayu saya di dalam tanah ini jumlahnya 100 biji, 100 tongkol, misalnya seperti itu. Ya, maka saya hargakan 1 tongkol misalnya, katakan misalnya 10.000. Berarti kalau 100 berarti berapa? 1 juta. Nah, seperti itu. Ternyata setelah dipetik atau dikeluarkan itu ubi, ternyata jumlahnya tidak sampai 100. Karena ada yang rusak dimakan hama segala macam. Jumlahnya cuma 80. Berarti yang rugi siapa? Pembelinya. Karena akadnya 100, tapi faktanya barangnya cuma 80. Ya. Nah, kalau kita bawa ke fakta sekarang, muamalah kontemporer, ini banyak sekali fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang contoh seperti ini, di mana objek akad itu tidak jelas. Ya, objek akad itu tidak jelas. Misalnya seperti asuransi. Ya, di antara yang menyebabkan mengapa asuransi itu menjadi batil adalah karena dalam asuransi itu tidak ada objek akadnya. Jadi dalam asuransi itu tidak ada barang yang ditransaksikan, juga tidak ada jasa yang ditransaksikan. Jadi bentuknya bukan akad ijarah, menyewa jasa, bentuknya juga bukan al-bai', jual beli barang. Jadi bukan jual beli barang, bukan sewa menyewa jasa. Itulah asuransi. Yang terjadi adalah asuransi itu hanya memberikan janji. Contoh asuransi mobil. Via asuransi mengatakan, kalau mobil Anda kecelakaan, kami akan biayai servisnya di bengkel. Kalau mobil Anda dicuri orang, kami ganti mobil Anda yang kehilangan. Itu kan cuma janji. Janji dalam pandangan Islam, bentuk janji seperti ini itu tidak disebut objek akad. Karena dia bukan berupa barang dan dia bukan berupa jasa. Gitu. Tidak ada objek akadnya. Ya, tidak ada objek akadnya, hanya sekedar janji. Asuransi rumah, kalau nanti rumah Anda terbakar, kami ongkosi perbaikannya. Kalau nanti rumah Anda kena banjir, kami ongkosi perbaikannya. Nah, itu janji saja, tidak ada barangnya, tidak ada jasanya. Itulah yang menyebabkan, salah satu penyebabnya mengapa kemudian ini menjadi batil asuransi itu, karena tidak adanya objek akad. Ya. Tidak ada objek akad, tidak ada mahal akadnya, sama sebagaimana yang saya contohkan tadi. Sebentar ya. Ya, gangguannya bukan pada mic, tapi pada komik. Komik. Iklan. Iya, saya lanjutkan. Jadi tidak ada objek akadnya, seperti akad asuransi itu tidak ada objek akadnya. Ya, tidak ada barang, tidak ada jasa. Karena tidak ada objek akadnya, maka bentuk sigotnya atau ijab kabulnya juga menjadi rancu. Ya, ini masuk lagi nih. Ya, akadnya batil karena larangan terhadap rukun akad. Salah satu rukun akad adalah ijab kabul. Rukun akadnya itu ijab kabulnya jadi rancu. Mengapa rancu? Asuransi mengatakan kami menjamin Anda, tapi faktanya yang membayar uang tiap bulan yang dijamin. Ya, seperti halnya begini, kalau saya bilang ya, saya bilang sama tetangga saya, Pak, Anda masuk rumah sakit saja, nanti saya jamin kalau sakit. Tapi tiap bulan saya bilang bayar sama saya ya. Begitu katanya saya, loh, katanya mau jamin, kenapa saya disuruh bayar? Karena menjamin justru yang dijamin itu tidak bayar apa-apa. Dan yang menjamin itulah yang membayar. Nah, fakta asuransi kan tidak begitu. Asuransi mengatakan kami menjamin. Ya, kami adalah pihak yang menjamin biaya kesehatan Anda.
Tetapi asuransi mensyaratkan, tapi syaratnya bayar tiap bulan sama kami. Loh, ini yang dijamin siapa? Yang menjamin siapa? Nah, ini yang disebut ijab kabulnya, sigotnya itu juga melanggar larangan akad. Adanya kerancuan di dalam ijab kabul. Ya, adanya kerancuan di dalam ijab kabulnya. Nah, kadang-kadang juga yang terjadi itu bukan pada kerancuan ijab kabulnya, tetapi pelaksanaan dari ijab kabul itu yang dilanggar oleh salah satu pihak. Nah, kalau ini akadnya tidak batil, hanya yang melanggar itu yang berbuat maksiat. Contoh, ada akad ijarah antara perusahaan dengan karyawan, ya, disepakati gajinya setiap karyawan 2,5 juta. Tahu-tahu pandemi, kemudian pihak perusahaan memangkas gaji, tersisa tinggal 1,5 juta. Nah, ini berarti akadnya tetap sah, tidak batil, tetapi kemudian si pihak mustajir dalam hal ini atasannya itu melanggar akad. Nah, itu beda lagi Pak kasusnya ya. Jadi ada yang akadnya memang batil, ada yang akadnya sah, cuma salah satu pihak itu melakukan pelanggaran terhadap akad tersebut. Mestinya kalau perusahaan memang itu merasa agak pemasukan income-nya kurang dan mau memangkas gaji karyawan, maka mestinya konsekuensinya adalah kepada tugas karyawan dikurangi. Kalau gaji mereka dipangkas 50%, maka otomatis jam kerja mereka juga dipangkas 50%. Itu baru sesuai dengan akad. Tapi kalau jam kerjanya tetap, gajinya dikurangi, ya itu yang melanggar, bukan melanggar akad, bukan akadnya batil, tapi salah satu pihak dalam hal ini atasannya, mustajirnya itu melanggar akad ijarahnya, melanggar akad ijarahnya. Jadi itu contoh ya, akad yang batil karena larangan atas rukun akadnya tadi saya sebutkan, misalnya ketika objek akad atau mahal akadnya itu tidak jelas, seperti dalam kasus asuransi ya, dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian ada juga akad batil atas larangan atas rukun akadnya itu tadi, kalau berkaitan dengan larangan terhadap ijab kabulnya. Ya, jadi ijab kabulnya itu tidak memenuhi ketentuan syariat atau terjadi pelanggaran terhadap larangan ijab kabulnya. Ya, larangan ijab kabulnya. Misalnya ijab kabul itu ya, dalam Islam ijab kabul itu mesti disebut dengan kalimat yang jelas ya, dan tegas menyatakan terjadinya ijab kabul. Ya, tidak boleh menggunakan kalimat yang misalnya masih bercabang atau kalimat yang bersayap maknanya, itu tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan. Karena ini bisa berdampak kepada transaksi itu menjadi batil. Transaksi itu menjadi batil. Ya. Seperti misalnya ketika ada orang menjual barang, tapi dia menyebutkan ketentuan lain atau syarat lain berkaitan dengan barang itu. Ya, barangnya nanti kami kirimkan kalau sudah selesai dibuat. Ya. Cuma ini ada kendala karena begini begitu segala macam. Nah, ini misalnya kalau dalam baik istisna jual beli pesanan. Kalau seperti ini kasusnya, maka itu harus diperjelas dan dipertegas, misalnya deadline kapan barang itu bisa dikirimkan, itu mesti diperjelas seperti itu supaya tidak terjadi konflik pasca berlangsungnya akad ya, supaya tidak terjadi konflik pasca berlangsungnya akad. Sama sebagaimana kalau bai'as salam, jual beli pesanan ya, misalnya ada pihak yang menjual barang kemudian mengirimkan barang kepada pembelinya tidak sebagaimana spesifikasi barang yang diminta. Ya. Nah, maka di sini ijab kabulnya itu mesti dinyatakan dengan jelas. Ya. Saya pesan warna merah maron, itu jelas. Ya. Penyebutannya merah maron itu kayak gimana? Dan pihak penjualnya juga jelas menyebut merah maron itu yang mana. Jangan sampai barang yang dipesan merah maron yang sampai ke pembelinya ternyata warna pink. Cek ternyata si penjualnya buta warna, pantasan. Ini pesan merah maron datang merah pink karena penjualnya buta warna. Itu wajar saja. Maka ijab kabulnya itu harus dinyatakan dengan jelas. Ketika tidak jelas, maka ini bisa menyebabkan
transaksi itu menjadi batil. Ya. Nah, jamaah rahmatullah, saya pikir banyak fakta-fakta di masyarakat yang berkaitan dengan akad yang batil yang disebabkan karena rukun akadnya yang tidak terpenuhi. Ya, rukun akadnya tidak terpenuhi. Dan banyak juga di masyarakat kita menyaksikan karena embel-embel syariah. Ya, kemudian orang menjadi menganggap bahwa itu sudah benar-benar syariah. Gitu. Mungkin Bapak Ibu baca di sejumlah media online ya, itu di YouTube juga ada itu. Jadi seorang pengusaha itu Yusuf Hamka ya, dia mempolisikan pihak bank syariah ya, karena dia merasa ditipu oleh bank syariah ya. Jadi pihak bank syariah itu meminta bunga dari utangnya itu 200% gitu. Itu katanya seperti itu, padahal ngakunya bank syariah tapi masih ada bunganya. Nah, sebenarnya ini masuk kategori akad yang memang dari sisi ijab kabulnya itu tidak jelas. Contoh seperti misalnya kredit rumah lewat perbankan syariah. Kredit rumah lewat perbankan syariah, mereka mengatakan bahwasanya akadnya ini tanpa bunga. Kami ini bank syariah. Itu. Dan mereka menggunakan istilah murabahah. Padahal murabahah itu bahasa Arab yang artinya utang piutang. Cuma bahasa Arab saja. Tahulah, maklum masyarakat kita kan awam sekali. Seandainya mereka dengar lagunya Nancy Ajram, penyanyi Mesir yang nggak pakai jilbab, kan orang Nasrani, tapi dia nyanyi lagu Arab, diputar di masjid, disangka lagu salawat diputarnya. Padahal itu lagu cinta, cuma pakai bahasa Arab gitu. Nah, itulah orang awam kita. Bank syariah, saya katakan demikian. Ya, bank syariah itu prakteknya seperti itu. Mereka masih mempraktekkan model-model transaksi yang riba, transaksi yang tidak syar'i, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah. Ya, faktanya itu secara ijab kabul itu sebenarnya memang tidak sesuai Islam, tapi mereka mengelabui ya nasabah, sehingga ini yang saya sebut masuk kategori ijab kabul yang tidak jelas. Kemudian dikatakan apakah ini ada ribanya? Oh tidak, ini cuma biaya administrasi. Ini kami kasih pinjaman modal, ada bunganya? Tidak ada. Ini cuma pembayaran biaya administrasi. Kadang-kadang juga ada seperti itu ya. Saya kayak, mohon maaf, koperasi syariah gitu. Koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil, namanya BMT. Itu memberi pinjaman modal kepada UKM, usaha-usaha kecil menengah. Dan dikatakan, apakah ini ada bunganya? Tidak ada bunganya. Ya, tidak ada. Cuma ada pembayaran biaya administrasi. Ya. Loh, administrasi itu apa? Apa itu biaya administrasi? Biaya administrasi itu tambahan dari pokok utang. Setiap tambahan itu jelas riba. Kullu qardun jarra manfaatan fa huwa riba. Semua qard, utang piutang uang yang mengalir manfaat, kata Nabi SAW, itu adalah riba. Ya, cuma karena ijab kabulnya ini tidak jelas dalam pengertian, di sana ada unsur mengelabui, ya. Dan itu bukan hanya di koperasi syariah. Ya, sejumlah bantuan-bantuan modal usaha dari perusahaan-perusahaan pun kadang-kadang seperti itu, bahkan BUMN sekalipun seperti itu, memberi bantuan modal usaha kepada UKM, usaha-usaha kecil menengah, disebut tidak ada bunganya, tetapi menyebutkan bahwa ada namanya biaya administrasi dengan alasan itu untuk biaya pembinaan kepada UKM-UKM tadi. Kalau biaya pembinaan, lantas mengapa dia pakai persentase? Mestinya kalau pembinaan sama saja semua, gitu ya. Mau usahanya itu jualan kacang atau usahanya itu sampai jualan motor, mestinya biaya pembinaannya sama, gitu. Tapi ini persentase dari modal yang dipinjam. Kemudian yang kedua, kalau toh ada seperti itu, mestinya tidak boleh dalam Islam ya. Ini tidak boleh menjadi bagian dari syarat pemberian pinjaman. Karena kalau menjadi syarat, maka berarti di sana bercampur dua akad utang piutang dan akad ijarah atau menyewa jasa. Dengan alasan kami kan butuh menggaji orang yang membina mereka. Itu berarti akad ijarah di situ. Antara ini saya kasih pinjam modal, tapi Anda harus menggaji orang kami ya untuk membina Anda, kan gitu. Ini berarti bercampur dua akad di sana. Ada akad utang piutang modal usaha dan ada akad harus menggaji orang yang memberi utang ini, digaji untuk membina mereka. Gitu. Sehingga ini sebenarnya tetap saja modelnya itu dia dari sisi ijab kabulnya itu memang tidak jelas. Ya.
orang merasa bahwa ini tidak riba, tapi kalau kita lihat faktanya, di sana ada tambahan dari pokok yang mestinya dibayar. Tambahan itu jelas adalah riba, meskipun dinamai dengan istilah biaya administrasi. Tadi istilahnya kalau di bank syariah namanya murabaha, ya. Istilahnya apapun istilahnya, tapi faktanya seperti itu, maka ini jelas tetap akadnya batil, karena memang di dalam rukun akadnya di sana ada yang dilanggar dalam kaitan dengan larangan akadnya, kaitan dengan ijab qabul misalnya. Pendek kata, ketika akad itu melanggar larangan berkaitan rukun akad ada 3, 1 al-aqidan, 2 fi'il akad, yang kedua mahal akad, objek akad, barang atau jasa yang ditransaksikan, dan yang ketiga ijab qabul. Ketika ada dari 3 poin ini salah satunya atau bahkan 3-tiganya, ya ada yang dilanggar kaitan dengan rukun-rukunnya tadi, maka itu otomatis menyebabkan akadnya menjadi batil. Sama sebagaimana sholat, ada rukun sholat yang dilanggar misalnya, otomatis itu tidak sah, kan gitu. Sama sebagaimana ini, ada rukun akad yang dilanggar, otomatis akadnya menjadi batil. Nah demikian, wallahu a'lam.